Abul Husain Ahmad bin Muhammad An-Nuri lahir di Baghdad dan keluarganya berasal dari Khurasan. Ia adalah murid Sari As-Sakarti dan sahabat karib Al-Junaid. Sebagai seorang tokoh sufi terkemuka di kota Baghdad, ia telah menggubah berbagai syair mistis yang indah. Ia meninggal pada tahun 295 Hijriah, 908 Masehi. Abul Husain Ahmad An-Nuri melakukan disiplin diri seperti yang dilakukan oleh Al-Junaid. Ia dijuluki Nuri, manusia yang memperoleh cahaya, karena setiap kali ia berbicara di suatu ruangan pada malam yang gelap, dari mulutnya keluar cahaya sehingga seluruh ruangan tersebut menjadi terang. Alasan lain mengapa ia dijuluki demikian adalah karena ia menjelaskan rahasia-rahasia yang paling pelik dengan cahaya intuisi. Tetapi versi yang ketiga mengatakan bahwa ia mempunyai sebuah tempat menyepi di tengah padang pasir, di mana ia biasa salat di sepanjang malam. Dan apabila ia berada di tempat itu, orang-orang dapat menyaksikan cahaya yang memancar dari tempat tersebut. Pada awal kehidupan sufinya, setiap hari ia keluar rumah pagi-pagi sekali, dan pergi ke tokonya untuk mengambil beberapa potong roti untuk dibagi-bagikannya sebagai sedekah. Setelah itu, barulah ia pergi ke masjid untuk salat subuh dan tetap di situ sampai tengah hari. Kemudian setelah itu, baru ia pergi ke tokonya. Orang-orang di rumah menyangka bahwa ia telah makan di toko, dan orang-orang di toko menyangka bahwa ia telah makan di rumah. Yang demikian dilakukannya secara terus-menerus selama 20 tahun, tanpa seorang pun yang mengetahui perihal yang sesungguhnya. Mengenai dirinya sendiri, Abul Husain Ahmad An-Nuri berkisah sebagai berikut. Bertahun-tahun aku berjuang mengekang diri dan meninggalkan pergaulan ramai. Betapapun aku telah berusaha keras, namun jalan belum terbuka bagiku. Aku harus melakukan sesuatu untuk memperbaiki diriku. Aku berkata di dalam hati, jika tidak, biarlah aku mati terlepas dari hawa nafsu ini. Wahai jasmaniku, aku berkata, bertahun-tahun sudah engkau menuruti hawa nafsumu sendiri. Makan, melihat, mendengar, berjalan-jalan, mengambil tidur, bersenang-senang dan memuaskan hasratmu. Sungguh, semua itu akan mencelakakanmu. Sekarang masuklah ke dalam penjara. Akan kubelenggu dirimu, dan kukalungkan kepada lehermu segala kewajiban kepada Allah. Jika engkau sanggup bertahan dalam keadaan seperti itu, engkau pasti meraih kebahagiaan. Tapi jika kau tak sanggup, maka setidaknya engkau akan mati di atas jalan Allah. Maka berjalanlah aku di atas jalan Allah. Pernah ku dengar bahwa hati para sufi merupakan alat yang amat awas, dan mengetahui rahasia segala sesuatu yang terlihat dan terdengar oleh mereka. Karena aku sendiri tak memiliki hati yang seperti itu, maka aku pun berkata kepada diriku sendiri, ucapan-ucapan para nabi dan manusia-manusia suci adalah benar. Mungkin sekali aku telah bersikap munafik dalam usahaku selama ini, dan kegagalanku ini adalah karena kesalahanku sendiri. Di sini tak ada tempat untuk berbeda pendapat. Sekarang aku ingin merenungi diriku sendiri sehingga aku benar-benar mengenalnya. Maka aku merenungi diriku sendiri. Ternyata kesalahanku adalah bahwa hati dan hawa nafsuku bersatu. Bila hati dan hawa nafsu berpadu, celakalah. Karena jika ada sesuatu yang menyinari hati, maka hawa nafsu akan menyerap sebagian daripadanya. Sadarlah aku bahwa hal inilah yang menjadi sumber dilema yang kuhadapi selama ini. Segala sesuatu yang datang dari hadirat Allah ke dalam hatiku, sebagian diserap oleh hawa nafsuku. Sejak saat itu, segala perbuatan yang diperkenankan oleh hawa nafsuku tidak kulakukan. Yang aku lakukan adalah hal-hal lain yang tak disukainya. Misalnya, apabila hawa nafsuku berkenan jika aku sholat, berpuasa, bersedekah, menyepi atau bergaul dengan sahabat-sahabatku, maka aku melakukan hal yang sebaliknya. Akhirnya segala hal yang diperkenankan hawa nafsuku dapat kubuang, dan rahasia-rahasia spiritual mulai terbuka di dalam diriku. Siapakah engkau? Aku bertanya. Aku adalah mutiara dari lubuk tanpa hasrat. Terdengar jawaban. Katakan kepada murid-muridmu, lubukku adalah lubuk tanpa hasrat dan mutiaraku adalah mutiara dari lubuk tanpa maksud. Kemudian aku turun ke sungai Tigris dan berdiri di antara dua buah biduk. Aku tidak akan beranjak dari tempat ini, aku berkata.
sebelum ikan terjerat ke dalam jalaku. Akhirnya masuklah seekor ikan ke dalam jalaku. Ketika kuangkat jalaku itu, aku pun berseru, "Alhamdulillah, perjuanganku telah berhasil." Aku mengunjungi Junaid dan berkata kepadanya, "Sebuah karunia telah dilimpahkan kepadaku." Abul Husain Ahmad An-Nuri. Junaid menjawab, "Jika yang terjerat oleh jalamu itu adalah seekor ular, bukan seekor ikan, itulah pertanda sebuah karunia. Karena engkau sendiri telah campur tangan. Hal itu hanyalah sebuah tipuan, bukan sebuah karunia. Tanda dari suatu karunia adalah bahwa engkau sama sekali tidak ada di sana lagi." Ketika Gulam Halil menyatakan perang terhadap para sufi, ia pergi menghadap khalifah dan mencela mereka. Orang-orang telah menyaksikan beberapa kelompok sufi berdendang-dendang, menari-nari dan menghujah Allah. Sepanjang hari mereka berjalan hilir mudik, dan di malam hari mereka bersembunyi di dalam kuburan-kuburan di bawah tanah dan berkhotbah. Sufi-sufi ini adalah manusia-manusia bid'ah. Seandainya pangeran kaum muslimin bersedia mengeluarkan perintah agar sufi-sufi ini dibunuh, niscaya doktrin bid'ah akan musnah. Karena sesungguhnya mereka itulah pemimpin-pemimpin para bid'ah. Jika hal ini dilakukan oleh pangeran kaum muslimin, aku jamin bahwa ia akan memperoleh pahala yang berlimpah. Khalifah segera memerintahkan agar Abul Hamzah, Rakam, Shibli, Nuri dan Junaid dibawa ke hadapannya. Setelah semuanya berkumpul, Khalifah memerintahkan agar mereka dibunuh. Algojo mula-mula hendak memancung Rakam, tetapi Nuri meloncat menerjang maju dan berdiri menggantikan Rakam. "Bunuhlah aku yang sedang tertawa bahagia ini terlebih dahulu," kata Nuri. "Belum tiba giliranmu," jawab si Algojo. "Sebuah pedang bukanlah sebuah senjata yang harus dipergunakan secara tergesa-gesa. Jalanku ini berdasarkan kecintaan." Nuri menjelaskan, "Aku lebih mencintai sahabatku daripada diriku sendiri. Yang paling berharga di atas dunia ini adalah kehidupan. Aku ingin memberikan beberapa saat kehidupan kepada saudara-saudaraku ini. Karena itulah aku ingin mengorbankan hidupku sendiri. Walau aku berpendapat bahwa sesaat di atas dunia adalah jauh lebih berharga daripada 1000 tahun di akhirat. Dunia ini adalah tempat berbakti dan akhirat adalah tempat yang dekat kepada Allah. Sedang untuk menghampirinya harus berbakti kepadanya." Ucapan-ucapan Nuri ini disampaikan kepada khalifah yang menjadi sangat kagum karena ketulusan dan kejujuran Nuri itu. Maka diperintahkannya agar hukuman itu ditangguhkan dan persoalan mereka diserahkan kepada kadi. "Mereka tak dapat dituntut tanpa bukti-bukti," si kadi menjelaskan. Sesungguhnya si kadi telah mendengarkan khotbah-khotbah Nuri dan mengetahui keahlian Nuri dalam berbagai cabang ilmu pengetahuan. Maka berpalinglah ia kepada Shibli. "Akan kutanyakan orang gila ini mengenai sesuatu bidang yang tidak akan sanggup dijawabnya." Ia berkata dalam hati, "Berapakah yang dizakatkan seseorang bila ia memiliki uang 20 dinar?" Si kadi bertanya kepada Shibli. 20,5 dinar, jawab Shibli. "Siapakah yang menetapkan zakat yang sebesar itu?" Si kadi bertanya. "Abu Bakar yang Agung," jawab Shibli. "Ia memberikan semua yang dimilikinya sebanyak 40.000 dinar sebagai zakat." Jawab Shibli. "Iya, tetapi mengapakah engkau tadi menambahkan setengah dinar?" "Sebagai denda," jawab Shibli. "Ia telah menyimpan uang 20 dinar, dan oleh karena itu ia harus membayar setengah dinar sebagai dendanya." Kemudian si kadi berpaling kepada Nuri dan mempertanyakan sebuah masalah hukum. Nuri segera memberi sebuah jawaban yang membuat si kadi bingung. Kemudian Nuri memberi penjelasan. "Kadi, engkau telah mengajukan semua pertanyaan-pertanyaan ini, tetapi tak satu pun di antaranya yang penting. Sesungguhnya Allah mempunyai hamba-hamba yang berdiri karena Dia, yang berjalan dan beristirahat karena Dia, yang hidup karena Dia dan berdiam diri merenunginya. Apabila sesaat saja mereka berhenti merenunginya, niscaya binasalah mereka. Melalui Dia mereka tidur, melalui Dia mereka makan, melalui Dia mereka menerima, berjalan, melihat, mendengar, dan melalui Dia mereka ada. Inilah ilmu yang sesungguhnya, bukan yang engkau pertanyakan itu." Si kadi terbungkam tak dapat berkata apa-apa. Kemudian ia mengirim surat kepada khalifah.
Jika orang-orang seperti mereka ini dianggap sebagai orang yang tiada bertuhan dan bid'ah, maka keputusanku adalah bahwa seluruh dunia ini tiada seorang pun yang percaya kepada Allah yang Maha Esa. Khalifah memerintahkan agar tahanan-tahanan itu dibawa ke hadapannya. Adakah sesuatu hal yang kalian inginkan? Khalifah bertanya kepada mereka. Ada, mereka menjawab. Kami ingin agar engkau melupakan kami. Kami ingin agar engkau tidak memuliakan kami dengan restumu dan tidak mengusir kami dengan murkamu. Karena bagi kami, kemurkaanmu itu sama dengan restumu, dan restumu itu sama dengan kemurkaanmu. Khalifah menangis dengan hati yang tersayat dan membebaskan mereka dengan segala hormat.